kering. Artinya apa? Tidak mungkin bisa dirubah. Yang pertama, dituliskan ajaluhu, umurnya. Tidak mungkin nambah, tidak mungkin kurang. Bisa bertambah keberkahannya. Nomor 2, warizquhu, rezekinya. Dapatnya berapa, kapan, di mana. Semuanya tercatat dengan rapi. Yang ketiga, syaqiyun au sa'id. Dia nasibnya bahagia atau sengsara. Maka 3 ini, ajal, rezeki, nasib. Ajal, rezeki, nasib. Kembali ke pertanyaan awal. Lah, istri atau suami itu rezeki atau nasib? Rezeki. Coba, kenapa istri antum adalah rezeki? Coba kalau istrinya seperti istrinya Nabi Lut bagaimana? Jawaban. Ustadz dilawan. Coba kalau seperti istrinya Nabi Nuh ya apa? Terus jawab, terus. Ya, ketika bagus betul. Coba yang lain. Ya, betul. Artinya istri itu kalau dia baik maka rezeki dari Allah. Begitu pula suami. Kalau dapat suami yang baik maka dapat apa? Rezeki. Tapi ketika dia buruk, bisa jadi rezeki, bisa jadi nasib. Kalau keburukannya menjadikan kita sabar, itu rezeki buat kita. Karena kita mendapatkan pahala kesabaran. Ada satu kisah menarik disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Seorang laki-laki, disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Al-Imam Az-Zahabi. Tahu kitab itu? Enggak tahu ya? Layangan putus tahu? Antum yang enggak penting tahu, yang penting enggak tahu ya. Ini walak-wali zaman ini. Sudah, ada seorang laki-laki istrinya jahat. Padahal laki-laki ini ahli ibadah, soleh, sabar, taat sama Allah, luar biasa. Tapi dia tidak menceraikan istrinya. Sampai teman-temannya protes, lima ma tutalliquha, kenapa tidak dicerai saja? Ini perempuan sudah layak dicerai, dan kamu kalau menceraikan dia tidak zalim kamu pantas untuk menikmati hidupmu dengan perempuan yang lain yang lebih baik. Laki-laki itu bilang apa? La utalliquha, saya tidak akan menceraikan dia. Sudah, ketika punya anak, anaknya laki-laki. Setelah dia punya anak laki-laki, apa yang terjadi? Subhanallah, itu anak laki nikah. Sampai istrinya, artinya mantunya bapak yang sabar tadi, itu sampai kaget tanya sama mertua lakinya, Pak, antum ini ya apa caranya kok bisa punya anak sehebat anak itu, suami saya? Sabarnya luar biasa, ibadahnya istiqomah, tanggung jawabnya top, penyayangnya luar biasa. Kok bisa punya anak sehebat ini, rumusnya apa? Jawaban bapaknya ringan. Sabartu ala syarri ummiha, karena hasil dari kesabaranku atas keburukan ibunya dia. Maka Al-Imam Abdullah ibnu Abbas mengatakan, barang siapa bersabar atas kekurangan pasangannya, Allah akan gantikan kesabaran itu dengan anak yang solih dan solihah. Jaja istri jangan. Allah akan gantikan dengan anak yang solih dan solihah. Jadi artinya ketika malaikat itu datang, malaikat mencatatkan termasuk rezeki kita. Dan itu yang tidak mungkin berubah. Sama seperti ajal, berubah tidak, bertambah barokah, bisa. Nah, sekarang kita mau sampaikan sekarang, ada 4 Allah cara membagikan rezeki untuk kita. Jadi ada 4 cara Allah membagikan rezeki untuk siapa? Manusia. Ini tolong diperhatikan dengan baik, supaya nanti insya Allah bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Antum kalau ngantuk jangan pegang kamera, jatuh nanti. Untuk yang merasa saja. Sudah? Maka begini, yang pertama, Allah membagi rezeki kita. Yang nomor 1, ar-rizqul madmun, rezeki yang oleh Allah dijamin. Wes, mau tidur, mau siuman, mau pingsan, mau males, mau sehat, mau semangat, dijamin sama Allah rezekinya. Yang kedua, ar-rizqul maqsum, rezeki yang oleh Allah dibagi sesuai takarannya masing-masing. Artinya setiap di antara kita tidak ada yang sama.
Sebagaimana ini apa namanya ini? Apa ini? Ini loh. Sodik jari ya. Oh sidik jari, bukan sodik ya. Sidik jari tidak ada yang sama. Seperti ini daun telinga, badiane kuping ini. Tidak ada yang sama. Antum mau cari 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, tidak ada yang sama ini badiane kuping ini. Coba kalau ukiran Jepara, nggak podo, wangel pak. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu maka rezeki tidak ada yang sama. Ada orang rezekinya sama tapi jatah anaknya tidak sama. Ada orang rezekinya sama tapi jatah kebahagiaannya tidak sama. Artinya rezeki Allah dibagi sesuai dengan porsinya masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, ar-rizqul maw'ud, rezeki yang oleh Allah baru diberikan berupa janji. Jadi mek janji tok. Tapi jangan khawatir. Salah satu di antara sifatnya Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi misalkan gini, antum doa sepertiga malam terakhir. Ini waktu-waktu yang mustajab ya. Dan doanya itu tawasul pakai amal soleh. Wis amal yang paling soleh sak Yogyakarta. Kemudian yang mengaminkan, ini ribuan jamaah teras dakwah. Ini ada berapa? 10.000 berapa ini? Ada 10.000 ada? 10.000 kurang dikit ya? Yang nyata 300, yang goib 10 ribuan. Yang goib 10 ribuan. Goib dihitung barang yo. Jadi ini ada kaidah dalam ilmu ruqyah. Tidak bisa melihat yang gaib kecuali orang yang matanya ketempelan jin. Takut saya. Waduh, hati-hati loh, Viv, jangan macam-macam loh. Itu penontonnya kenyang Ustaz. Jadi suaranya tuh kenyang sekali ya, sego macan. Sudah? Maka kemudian mau ngomong apa tadi barusan tadi? Ketempelan. Enggak. Oke. 10.000 orang. Astagfirullahaladzim. Rezeki yang dibagi sama Allah. Artinya di sini Allah tidak akan bisa mengingkari. Kalau antum doa ini sepertiga malam terakhir, yang ketika doa jaminan diijabah. Tapi doa antum gini, ya Allah, aku memohon dengan semua asmaul husna yang Engkau punya ya Allah. Aku memohon dengan semua sifat-sifat mulia yang menempel di dalam zatmu ya Allah, di keutamaan sepertiga malammu yang terakhir ya Allah. Tolong ya Allah, ingkari janjimu ya Allah. Ditutup malaikat sampean. Toh, gak ngerti hari ini. Allah suruh ngingkari apa? Tidak bisa Allah. Nah maka tidak usah khawatir. Yang ketiga ini ar-rizqul maw'ud, rezeki yang sama Allah dijanjikan pasti datang kalau kita melakukan syaratnya. Kalau kita melakukan apa? Syarat. Salah satu syarat mendatangkan rezeki itu nikah. Iyakunu fuqara, langsung perempuan ramai. Wih, Afif jadi. Iyakunu fuqara, sekiranya mereka miskin, apa Allah katakan? Yughnihimullahu min fadli, Allah mengkayakan mereka dengan kekuasaan karunia Allah. Wah, jadi begitu. Yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, ar-rizqul mamluk, rezeki yang betul-betul milik kita. Wis, tidak bisa diganggu gugat. Di dunia antum milikin, di akhirat nunggu antum. Di dunia antum nikmati, di akhirat bawa manfaat untuk narik antum masuk ke dalam surga. Nah ini 4 rezeki ini yang mau kita bahas sekarang ya, insya Allah sampai 12:30 lah. Siap. Siap. Ustaz gak siap. Biasa sampai jam berapa? Sampai jam. Oh sampai jam berapa? Jam 2. Kak serius jam berapa nih? 9:30 Ustaz. 9:30. Nah siap, insya Allah pas lah. Yang pertama, ar-rizqul madhmun, rezeki yang sama Allah dijamin. Apa yang dijamin sama Allah? Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam, beliau mengatakan ar-rizqul madhmun al-akal wasyarab, makan dan minum. Jangankan manusia, binatang yang paling kecil pun ketika Allah sudah menciptakannya, maka tanggung jawab Allah untuk kasih dia makan, kasih dia minum. Maka sekarang saya mau tanya, duluan mana, Allah ciptakan bumi atau manusia? Bumi atau manusia? Artinya apa? Allah maha bertanggung jawab. Tidak akan Allah menciptakan manusia yang menghuni bumi kecuali di bumi sudah ada perlengkapan yang menjamin hidupnya manusia. Maka disebutkan di dalam ucapan-ucapan yang keren-keren itu, dibilang apa? Bumi ini selalu cukup untuk kebutuhan manusia.
Tapi tidak cukup untuk kerakusan satu orang manusia. Jadi satu orang rakus dunia tidak cukup. Tapi kalau sekedar mencukupi kebutuhan, mau sebanyak apapun manusia pasti cukup karena Allah yang menakar. Artinya rezeki yang sama Allah dijamin itu makan dan minum. Nah maka begini. Sekarang pertanyaan lagi. Ini kalau ini serius ini ya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah HP-nya Afif, pilih salah satu. Jam tangannya Afif. Cepotan bisa. Sampai celananya nanti. Jangan. Oh jangan, ya wis. Kenapa makan dan minum ini oleh Allah dijamin? Ini pertanyaan perlu dijawab. Kenapa urusan makan, urusan minum oleh Allah dijamin? Artinya antum mau apapun yang antum lakukan, mau tidur 24 jam, itu makan antum, minum antum sama Allah dijamin. Dan ingat, kita dijamin manusia saja, tenang enggak? Tenang. Misalkan ini Afif ini orang terkaya di Yogyakarta. Amin. Amin ya rabbal Amin, alamin. Cok lali 10% tuh ngene. Misalkan dia orang terkaya di Yogyakarta kan. Oh semua sak Jogja ini kalau dia mau beli bisa. Sudah. Lalu kemudian Afif datang ke rumah saya, Ustadz Rifki, Ustadz punya anak berapa? Saya bilang anak saya banyak. Tenang Ustadz. Semua anak Ustadz, mulai mainnya, makannya, sekolahnya, pakaiannya, rumahnya, sampai nikah, sampai matinya, saya yang jamin. Sakit pun saya bawa ke rumah sakit. Karena orang paling kaya di kota Yogyakarta. Sudah. Kira-kira ketika Afif mengatakan begitu, saya tenang enggak? Tenang enggak saya? Sendenan jati gitu Pak. Ngerti sendenan jati? Gak mungkin tugel. Kuat ini. Nah itu ketika manusia dijamin oleh manusia. Lalu bagaimana ketika jaminan itu datangnya dari Allah, lebih dari sekedar orang kaya? Artinya tidak usah khawatir. Nah tapi pertanyaannya sekarang, kenapa makan dan minum oleh Allah dijamin? Karena 3 perkara. Nomor 1, jangan sok nulis lah. Langsung buka kertas apa? Gak nulis padahal, mek kurek tok. Kayak pantes-pantesan, masuk ngaji gak nulis ya. Nggak usah ditulis lah, antum buka live streamingnya nanti dapat sudah. Sekarang antum nikmati saja bagaimana tersiksanya Afif dibully, itu nikmatin aja sudah. Jadi ini ceritanya semi roasting ini. Ngerti roasting ya? Saya kan dari kampung Inggris ya. Jadi language English itu ya biasa lah. Itu little I can lah. Sudah. Apa yang terjadi? Tolong saya ingetin dulu buat Afif ya. Tolong MC kalau di sebelah saya jangan pegang kertas. Saya paling baper kalau ada MC pegang kertas. Tulisannya terakhirnya apa? Sisa 5 menit. Wih itu panas buat saya itu. Maka tolong MC jauhkan dari kertas. Iya wes, sudah aman. Nomor 1, kenapa rezeki makan dan minum kita sama Allah dijamin? Madmun, dijamin. Dhaman itu jaminan. Yang pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan dan kita budak. Betul tidak? Allah sayyid wa nahnul abid. Dan kita ini budak-budaknya Allah. Dan di dalam ilmu fikihnya manusia, budak itu makan, minum, pakaian, tempat tinggalnya, tanggung jawab siapa? Tuannya. Bahkan dalam ilmu fikih, budak bisa bebas kalau terbukti tuannya tidak memberi makan. Kalau terbukti tuannya tidak memberi pakaian. Kalau terbukti tuannya tidak memberikan tempat tinggal, itu budak bisa mengajukan bebas ke hakim. Artinya kita ini sama Allah, sama kita ini budaknya Allah. Manusia saja dituntut tanggung jawab, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita budaknya Allah, maka kewajibannya Allah ngasih makan, ngasih minum buat kita. Tak kasih cerita. Kok cerita terus ya? Yang penting ceritanya gutuk kancil nyolong timun ya. Begini ceritanya, ini cerita diceritakan oleh Asy-Syaikh Khalid Ar-Rasyid, hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Khalid Ar-Rasyid, beliau cerita begini. Kana rajulun salih, ada seorang laki-laki salih. Kalau bahasa kita saja ya, ini punya pesantren. Punya pesantren. Monggo diminum Mas Alif, Mas Afif. Selak banyu. Dia punya pesantren. Lalu dia kasih satu muridnya amanah untuk tiap hari belanja untuk makannya semua santri selama sehari. Dia kasih duit.
Kasih duit, belanja, makan sehari. Kasih duit, belanja, makan sehari. Kasih duit, belanja, makan sehari. Tiap hari. Suatu hari muridnya protes. Ya Syekh, irtafa'atil as'ar. Harga-harga di pasar semuanya naik. Dan saya khawatir ya Syekh, uang kita tidak lagi cukup untuk makan sehari. Maka gurunya bilang apa? Wallahi la ubali. Demi Allah saya tidak peduli sama sekali. Muridnya bingung, wah ini beda makom ini. Kono kiai kini santri. Lek kiai gak mikir, gak peduli plus. Wallahi la ubali, saya tidak peduli. Maka muridnya bilang, ya Syekh, irtafa'atil as'ar. Harga makanan naik. Duit yang kamu kasih tetap tidak dinaikin. Gurunya bilang apa? Wallahi la ubali, tetap saya tidak peduli. Sampai gurunya bilang, walau kanat habbatas syair bidinar. Walaupun satu biji gandum harganya 2.200.000 rupiah. Bukan sekilo loh, sebiji. Walaupun sebiji, kalau bahasa kita sebiji beras ya. Walaupun sebiji beras 2.200.000, saya tidak peduli. Muridnya tambah ngaplo iki. Enak ae kono gak melok blonjo iki, ini sing blonjo ya. Sudah kene ngenyang-ngenyang sampai dilokno ibu-ibu. Kok niki lek ngenyang lanang ngalahi wedok jadi. Sudah. Live TV loh ya, hati-hati loh. Nah sudah, apa yang terjadi? Gurunya cerita. Kenapa saya tidak peduli sama sekali? Dikatakan oleh gurunya tadi, alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Tugasku cuma ibadah seperti yang Allah perintah, dan tugasnya Allah kasih makan seperti yang Allah janjikan. Selesai. Tugasku apa? Ibadah. Sekarang lihat orang kerja sama manusia, dikasih bayaran enggak? Kasih bayaran enggak? Kita ibadah itu kita kerja sama Allah. Dibayar enggak sama Allah? Cash and carry. Dibayar cash sama Allah. Nah artinya begini hadirin. Ini Syekh ngajarin sama muridnya, wes enggak usah peduli urusan makan. Kenapa? Tugas kita ibadah bukan mikir makanan. Semut iku lho sing gak sekolah, gak ngerti 1.000, 2.000, 5.000, 10, gak ngerti. Makan dia. Makan. Sampai binatang favoritnya Afif, tengu. Yang waktu kecil tiap sore di golei nyelempet. Ket saiki. Masya Allah. Mak rabi yo ta Viv. Nanti dihisab sama Allah ini. Ada sesuatu yang Allah kasih fungsinya 2 dipakai cuma 1, pipis tok. Nanti fungsi satunya sama Allah dihisab. Kenapa tidak dipakai? Kufur nikmat kamu ini. Dan namanya umurnya manusia kan tidak ada yang tahu ya. Sapa romene budal saken ta. Sudah, maka intinya tugas kita cuma ibadah. Nanti tugasnya Allah ini untuk pemirsa Madani TV di rumah, ya mohon maaf ya ini acaranya anak-anak muda ini sehingga ya mungkin bahasanya begini. Astagfirullah. Ini jatuh reputasi saya jatuh. Dicoret jadi pembicara Madani TV. Coret, wih kok jok mana ke situ iki. Ngerusak reputasi Madani TV ini. Enggak, tapi ini ya biar ibu-ibu di rumah tahu, bapak-bapak tahu. Ya karena MC-nya model seperti ini. Sehingga ya saya ini menurunkan level untuk kemudian menyesuaikan. Sebagaimana siapa yang sempat viral pakai bahasa Inggris terus itu? Mbah Gundul siapa itu? Yang kan saya turunin level saya nih. Mbah Dul siapa namanya? Pak Dul. Jadi saya ini sama seperti beliau. Saya turunkan level saya untuk ngimbangi Afif. Karena kalau ketinggian kesian nanti lama-lama semaput deh. Siap. Sudah, maka nomor 1, kenapa rezeki kita sama Allah dijamin? Karena kita ini adalah hamba, sementara Allah adalah Tuhan. Dan Allah adalah Tuhan yang paling tanggung jawab kepada hambanya. Maka tidak usah bingung. Nomor 2, kenapa makan minum kita sama Allah dijamin? Lihat, li'annallaha kallafana bil ibadah. Wallahu takaffala anna ma syaghalana 'anil ibadah. Karena Allah itu ngasih kita tugas ibadah. Maka tentu kalau tugas kita ibadah, maka sesuatu yang menjadikan kita terpalingkan dari tugas utama sama Allah disingkirkan. Ngerti? Contoh gini,
Afif, saya pek jadi pekerja saya, bukan mantu saya. Oh ya mau saya kayak gini. Afif kerja sama saya, Afif. Kerja apa? Oke. Kalau saya dijawab, Afif, saya mau cerita ini. Afif kerja sama saya, sudah. Siap Ustadz, berapa jam? Ya kamu masuk jam 8, pulang jam 4 sore, siap. Nah maka antara jam 8 sampai jam 4 sore, tentu saya akan hindarkan dari Afif sesuatu yang menghalangi dia dari pekerjaannya. Contoh misalkan, karena misalkan Yogyakarta macet, ini jalan-jalan di Sleman macet luar biasa, maka akhirnya dia senantiasa terlambat. Maka saya sebagai bos, supaya tugasnya dia lancar, saya kasih dia pintu ajaib Doraemon. Wes Fif, tak kayak pintu ajaib Fif. Buka cering, kantor. Buka mana kamar, kantor kamar. Tapi ya kesian mau ke kamar nggak ada istri lah podo ya. Terus telepon di kamar nguasno wong terus ini. Ngitung bintang. Saaken Fif ya. Sudah. Maka tentu saya akan menghindarkan dari dia sesuatu yang menjadikan dia terpalingkan dari pekerjaan utamanya. Allah lebih dari itu, tanpa kita berharap menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun di antara makhluknya. Nah, maka karena tugas kita ibadah, tentu untuk lancarnya ibadah, Allah akan berikan untuk kita sarana supaya ibadahnya berjalan sempurna. Apa itu? Makan dan minum sama Allah dijamin supaya ibadahnya sempurna. Tidak percaya? Lihat. Antum buka Al-Quran, semua ayat tentang ibadah baliknya rezeki. Semua ayat perintah ibadah, ayat berikutnya mesti apa? Rezeki. Contohnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka melakukan apa? Ibadah. Ayat berikutnya apa? Ma uridu minhum min rizqin. Saya tidak minta rezeki sama mereka, kata Allah. Wa ma uridu ayyutaimun, dan aku tidak minta mereka ngasih makan sama saya. Allah bilang apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Justru dialah Allah zat yang ar-razzaq, maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sempurna. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Ini ayat ibadah baliknya rezeki. Artinya orang yang ibadahnya sempurna rezekinya lancar. Maka kebalik, kalau ninggal ibadah untuk cari rezeki, kualik, kurang cerdas. Jadi ada sesuatu yang mulai error di sini, perlu di restart. Kenapa begitu? Karena seharusnya ibadahmu itu menjadikan rezekimu lancar. Misalkan zuhur adzan, toko buka, seperti iklannya teras dakwah ya, kopi tarik Mas Isya, seket dari seruput Mas Isa, lo, kayak saya sing tuku tak gerojuk temenan itu. Selamat kok skenario itu ya. Sudah. Kenapa? Ketika adzan zuhur tutup toko. Justru dengan tutupnya toko Anda untuk Anda sholat zuhur, nanti setelah itu Allah gerujuk rezekinya. Dan begitu caranya Allah. Maka kenapa makan minum dibagi sama Allah dijamin? Karena memang urusan rezeki kita dibebani untuk ibadah, maka Allah hindarkan kita dari sesuatu yang menyibukkan kita dari ibadah. Yang ketiga, kenapa makan dan minum kita sama Allah dijamin? Ini keren. Li'annallaha khalaqana muhtajina ila ar-rizq wala nadri aina makanuhu wa kaifa nahsilu alaihi. Karena kita ini diciptakan sama Allah butuh rezeki. Sementara masalahnya kita tidak tahu rezeki kita di mana, ngambilnya bagaimana, bentuknya apa. Jadi dilahirkan butuh apa? Rezeki. Tapi dalam keadaan kita tidak tahu Allah rezeki saya di mana, kita tidak tahu. Coba mohon maaf ya, ini serius, saya tidak guyon, serius ini. Angkat tangan yang bukan asli Yogyakarta, tapi sekarang domisili di Jogja bukan karena kuliah, tapi memang tinggal di Jogja. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Wes aja kakek. Mesti nular. Situ ngangkat kelihatan melok. Melok. Nah, bukan kuliah loh ya, tapi memang pindah ke Jogja. Pertanyaannya, kenapa Anda pindah ke Jogja? Ada apa dengan Jogja ini kok Anda pindah ke Jogja itu loh? Jawabannya cuma satu, karena saat ini rezeki Anda di Jogja. Maka karena itulah kemudian Anda sama Allah diletakkan di Jogja. Dan tidak usah khawatir, tugasnya Allah meletakkan itu. So kita ini seperti pionnya sekak gitu loh. Catur, yang kemarin kontroversi ya, wow catur, waduh rame. Sekaknya jadi rame ya. Sudah.
Kita seperti anak catur ini. Maka Allah yang menggerakkan kita akan bergerak kemana? Tanpa kita sadari, Allah yang menggerakkan dengan caranya Allah. Contoh yang lain lah. Tidak ngerti rezekinya di mana, bagaimana cara ngambilnya, tapi sama Allah langsung dikasih. Mohon maaf, akhwat. Angkat tangan akhwat yang sudah nikah, coba. Saya mau tahu. Yang sudah nikah, angkat tangan. Viv, turun kabeh, Viv. Iya, Viv. Coba Viv, sampai nikah. Saya khawatir ada disorientasi. Sudah ya, siap ya. Coba dipandang nih. Nah, sekarang perempuan yang sudah nikah, apalagi terlebih yang sudah punya anak. Saya mau tanya begini. Ketika Anda hamil, pekan pertama, bulan ke-5, bulan ke-6, sampai bulan ke-9, sampai hari kelahiran, saya mau tanya sama ibu-ibu yang pernah melahirkan, termasuk pemirsa Madani TV dimanapun berada. Pernah enggak itu ketika elus-elus perutnya bayi, perutnya ibu tadi, di dalamnya ada bayi, terus ngomong, nak, nanti kalau kamu keluar, nak, kamu lihat, maaf ya, ini bukan kita ngomong porno ya, kamu lihat puting ibumu, nak, sedot, nak. Itu makan minummu di situ, nak. Pernah ibu-ibu ngomong gitu sama calon bayinya? Pernah enggak? Laki-laki gak usah melok jawab, rek. Sana. Makanya baru yang sudah nikah kan baru ya kira-kira 0,5% aja. Pernah enggak kira-kira? Normalnya pernah enggak? Enggak mungkin. Ibunya enggak beritahu. Siapa tahu bidannya yang ngasih tahu. Pas ibunya keturun kan dibisi. Ih bayi. Kalau selahir ya. Ibumu keturun sedotan susu nih. Gak ono itu. Pertanyaannya, kenapa bayi ngerti cara kok angel bahasanya ya rada porno. Kenapa bayi ngerti? Ada orang ngomong jorok, astagfirullahaladzim. Katanya apa? Astagfirullahaladzim. Ini jawaban enggak kena ini. Waduh, astagfirullah. Astagfirullah. Gak ada yang tahu kan? Enggak ada yang tahu. Ini khususnya orang dewasa. Nah sudah. Maka artinya apa? Artinya Allah kasih dia naluri, dan naluri itu bukan kemudian naluri yang keluar, tidak, Allah yang ngatur. Dia ngerti bagaimana cara dia mendapatkan rezekinya. Kenapa? Itulah rezeki makan dan minum kita sama Allah dijamin. Ada kisah menarik dalam kitab Sahih Bukhari. Suatu hari rombongan Asy'ariyun. Asy'ariyun ini rombongan yang pindah ke Madinah dari negeri Yaman. Sudah, Asy'ariyun ini ngomong, ketika mereka sampai di Madinah, apa yang terjadi? Saya mau seperti Ustadz Awang asikil diangkat, kok angel gini, kursinya ngadep rono, dikongkon miring rono, menyiksa sekali ente ini. Mudah-mudahan sama Allah dibalas dengan balasan yang setimpal ya, amin ya rabbal alamin. Ini ndak konsisten ini kursinya ke sana, saya suruh ngadep sana. Tapi ndak apa-apa lah, saya kan sabar orangnya ya. Sudah, maka begini. Mereka kelaparan di Madinah, lapar mereka. Mereka bilang sama Abu Musa, kamu ini pinter ngomong, maka kami utus kamu untuk lapor sama Rasulullah, bilang kita ini dari Yaman, hijrah ke Madinah, ingin deket sama Rasul, ingin belajar Islam, tapi kok kelaparan. Coba minta sama Rasul, kasihlah susu, kasihlah makanan, roti, apalah, ya biar kita tidak lapar sekarang. Ini Abu Musa berangkat, tak berangkat. Sampai di hadapan Rasulullah, apa yang terjadi? Tidak jadi ngomong. Kenapa tidak jadi ngomong? Segen sama Rasul. Kenapa Abu Musa segen? Pas Abu Musa deket, tidak tahu ya apa ceritanya, tidak disebutkan di hadis ini. Rasul pas membaca ayat mengenai jaminan rezeki. Rasul baca apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali apa? Allah yang menjamin dan tanggung jawab atas kelangsungan rezekinya. Dan Allah tahu di mana dia sembunyi dan kemana dia pergi. Artinya Allah ngerti kalau ada binatang melata yang Allah ciptakan, apalagi manusia, itu Allah jamin rezekinya dia. Ini Abu Musa al-Asy'ari mau maju mundur, wah izin rek, izin. Kenapa izin? Melata saja sama Allah dijamin. Lah ini kami Asy'ariyun dari Yaman ini tidak lebih hina dibanding melata. Pulang Abu Musa, bapak harus ngamuk-ngamuk os koncoku timbang aku kisinan jadi mulai deh pulang. Sampai di tempat teman-temannya, apa yang terjadi?
di depan teman-temannya ada satu rantang susu yang tidak habis diminum. Kaget Abu Musa, tekon ndi? Tanya sama temannya, dari mana dapat susu ini? Temennya bilang, lo kan ente yang minta sama Rasul. Ini susu datang, ente minta barusan. Apa kata Abu Musa? Ngawur ya niki. Kasih dong ngomong aku mang. Nggak jadi ngomong saya tadi. Kenapa? Aku malu sama Rasul. Terus mereka bingung, lo terus tekon dia. Abu Musa bingung, iya podo tekon dia. Terus timbang luwe diombe sik jare. Nah sudah artinya apa? Sudahlah hadirin, tidak usah ruwet. Urusan makan minum ini sama Allah dijamin. Pertanyaan penutup untuk poin yang pertama. Terus kalau makan dan minum sama Allah dijamin, kenapa ada orang yang mati kelaparan? Gak usah kode jawaban. Kode itu isyarat damai. Aku liane. Kenapa coba? Ada orang mati kelaparan loh. Ceritanya sepanjang itu tadi katanya makan dan minum sama Allah dijamin. Terus kenapa ada orang mati kelaparan sudah habis? Bukan jawaban itu. Kalau dia sudah habis matinya tidak harus kelaparan kan? Ya mungkin mati karena sakit, mungkin mati karena yang lain. Tapi kenapa kok sampai matinya kelaparan? Nggak usah sok mikir lah, santai aja, nggak usah sok mikir, ngaku aja nggak bisa. Saya juga baru tahu kok ini. Jawabannya apa? Kenapa kemudian mereka itu sampai mati kelaparan? Pertanyaannya bukan itu. Mereka oleh Allah dijadikan kelaparan untuk ngetes kita ini yang kenyang. Apa yang kalian lakukan kepada saudara kalian yang kelaparan? Maka ayatnya apa? Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain sebagai apa? Ujian. Jadi ketika ada saudara kita yang kelaparan di sana, jangan tanya, "Loh, mana jatah rezeki dari Allah?" Loh, jatahnya di rumah kamu. Cuma masalahnya kamu tidak kirim ke sana. Coba kamu kirim ke sana, selesai jatah mereka. Nah, maka ini hati-hati. Nah, itu nomor satu ya, ingat. Makan dan minum kita sama Allah pasti dijamin.